Tanah Papua menangis, menjerit, dan memberontak. Dalam keheningan malam, hati dan mata rohani saya merenungkan saudara-saudari kita yang ada di Papua. Hingga saya terbayang akan tanah Papua dan berkata, tanah Papua dan saudara-saudariku yang ada di Papua, bagaimana keadaanmu saat ini? Dengan berjalannya malam dan keadaan yang semakin sunyi sepi, dari suara-suara yang dari luar rumah, yang terdengar hanyalah suara-suara detik-detik jam dinding. Lalu saya duduk di tempat tidur dan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan yang kusembah dan yang kulayani, yaitu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Di dalam doa saya berkata, Tuhan, ada apa dengan tanah Papua dan apa yang sedang terjadi di sana? Tuhan menjawab lewat penglihatan malam itu dengan mengutus malaikatnya membawa jiwa dan roh saya ke tanah Papua. Dalam penglihatan itu, setibanya saya dengan malaikat yang membawa saya di tanah Papua, saya melihat dua kisah yang utama. Yang pertama, saya melihat suatu acara penyambutan kunjungan pemerintahan pusat, di mana Presiden Republik ini dan beserta rombongan ada dalam suatu acara penuh tawa dan sukacita dengan sekelompok orang Papua, di mana dalam acara itu bisa terlihat perkembangan-perkembangan pembangunan yang disampaikan dan juga bagian pendidikan dan juga acara meriah lainnya. Saya senang akan penglihatan itu. Setelah itu saya dibawa ke sisi kanan dari pertemuan itu dan berjalan tidak begitu jauh dari tempat acara itu diadakan. Hingga di depan saya melihat begitu luasnya tanah kosong yang bagaikan hempasan tanah garapan. Setelah saya mengamat-amati tanah itu, seturut yang dinyatakan bagi saya saat itu, dan tiba-tiba dari dalam tanah itu saya mendengar teriakan penolakan, tangisan, jeritan minta tolong, hingga akhirnya saya melihat dari dalam tanah yang luas itu keluar jiwa-jiwa mulai dari anak-anak hingga dewasa dan melakukan perlawanan, penolakan, bahkan pemberontakan. Dan orang-orang yang tadinya ada di acara itu, ada juga yang membela mereka. Saya berkata kepada malaikat yang membawa saya, bagaimana mereka keluar dari tanah itu? Karena begitu banyak saya melihat keluar dari tanah itu. Dan kenapa mereka sedemikian marah? Sesungguhnya apakah yang telah mereka alami? Dan apakah yang mereka perjuangkan? Dari setiap pertanyaan itu, belum ada jawaban hingga saya juga berkata, bukankah tanah Papua ini
begitu banyak berkat di dalamnya. Dan oleh berkatnya sudah banyak orang yang terberkati. Haruskah itu menjadi kutuk bagi mereka? Jiwa dan roh saya turut sedih karena melihat keadaan itu, dan saya tidak mendengar jawaban dari setiap pertanyaan itu saat itu. Hingga sesaat setelah itu, jiwa dan roh saya tenang dan seakan diberi kedamaian yang penuh pengharapan dan keyakinan yang mendalam, bahwa mata Tuhan melihat setiap apa yang terjadi di tanah Papua, dan kuasa Tuhan akan memulihkan tanah Papua, dan termasuk seluruh Indonesia ini akan mengalami lawatan kuasa pemulihan yang dari Tuhan. Itulah iman pengharapan saya dari penglihatan itu, dan juga dari beberapa lawatan dan penglihatan yang kami alami 2 tahun terakhir ini, bahkan di tengah-tengah hadiratnya. Penglihatan ini saya alami kurang lebih 2 tahun yang lalu. Namun saat ini kembali digerakkan untuk memperkatakannya. Saya tidak akan menambahi dan menguranginya. Dan sekiranya saya mencoba memberanikan diri untuk menambahinya saat ini, saya hanya mau berkata, Tuhan, berilah pertolongan-Mu bagi saudara-saudari kami yang ada di tanah Papua saat ini. Izinkanlah saudara-saudari kami yang ada di tanah Papua menikmati kasih karunia-Mu dari usia balita hingga usia tua, hingga mereka yang ada di tanah Papua akan semakin mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga bangsa Indonesia yang kami cintai ini, biarlah ada dalam rencana pemulihan-Mu. Dan berilah bagi para pemimpin bangsa kami ini hati yang melayani dan hati yang takut akan Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa ya Tuhanku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.